Pemirsa, Partai Demokrat akan segera menggelar rapat Majelis Tinggi Partai dan pengarahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat 1 September 2023 ini. Rapat tersebut rencananya akan digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan yang didapatkan oleh Tribunnews, lokasi rapat tersebut dilaksanakan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, terlihat awak media sudah memadati lokasi di Cikeas tersebut. Bahkan beberapa petinggi dari Partai Demokrat juga terlihat sudah hadir. Namun memang awak media dilarang untuk mendekat ke dalam Puri Cikeas tersebut dan diperbolehkan untuk mengambil gambar dari luar. Berdasarkan pantauan di lokasi, yang telah hadir ada Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Kairon. Namun memang belum semua petinggi Partai Demokrat sudah hadir untuk rapat yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti. Selain itu, pemirsa, juga terlihat Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Partai Demokrat, Andi Malarangeng, yang sudah tampak hadir di lokasi untuk mengikuti rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Rapat Majelis Tinggi sendiri akan digelar mulai pukul 4 sore nanti atau 16 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, rencananya juga akan ada Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang bakal menghadiri rapat tersebut. Pemirsa, rapat ini memang digelar sehari setelah Partai Demokrat membeberkan bahwa Anies Baswedan, baca pres dari Koalisi Perubahan, berencana untuk mengusung atau menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 nanti. Dan kami juga akan menampilkan wawancara dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Artinya berarti masih ada komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak ya, yang pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam Majelis Tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari
kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi, ya. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya, tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya apa benar sudah pilihannya wakil presiden cawapresnya adalah Mas Caimin. Dijawab oleh beliau benar, ya sudah. Selesai kan sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat majelis tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat bang, nanti kita lihat nanti. Satu-satu dulu. Ada dua bang, mau yang kemana bang? Satu-satu dulu, kita putuskan dulu rapat majelis tinggi posisi Partai Demokrat. Setelah itu kita membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan kawan koalisi dalam Pilpres 2024. Nah, pada saat itu nanti, pada waktunya nanti kita sampaikan kalau sudah dapat di kawan baru atau kita sama-sama dalam koalisi yang mana, baru kita akan sampaikan. Tapi itu pun juga nanti setelah kita melakukan rapat lagi dengan majelis tinggi. Bang Andi, ketemu benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak AHY sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian
kemana arahnya nanti ya kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Mas Ahaye sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau Mas Ahaye itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Jadi kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini Oke. PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.